Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jadi ini kita akan bicara pada hari ini tentang manajemen modal kerja. Kata orang itu kalau working capital, jadi capital management itu memang ini sangat krusial pada sebuah perusahaan, ya. Nah, ketika perusahaan itu sudah berdiri, maka bagaimana dia memanage modal kerja. Modal kerja itu sebuah cara agar perusahaan itu bisa beroperasi dengan semakin baik, ya. Ini pengertian modal kerja dulu. Jadi untuk operasional memang perusahaan senantiasa itu membutuhkan ketersediaan dana seperti ya gunanya untuk membeli bahan atau mungkin tadi nanti membayar gaji karyawan, membayar dan sebagainya. Maka seyogyanya lah dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, gitu ya. Jadi kalau sudah 1 tahun kita sudah bikin laporan, ya. Dan biasanya modal kerja itu modal yang berputar, hingga dari masuk digunakan lagi, dan digunakan lagi, ya. Dan dana yang dipergunakan biaya operasi perusahaan sehari-hari itulah yang disebut dengan modal kerja atau working capital, ya. Itu yang mungkin kita perlu pahami dulu di awal. Dan modal kerja atau working capital merupakan investasi perusahaan dalam jangka pendek, ya, yang melekat pada aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu seperti kas, surat berharga, piutang persediaan, itu memang kita gunakan untuk membuat perusahaan ini beroperasi semaksimal mungkin. Ada optimalisasi di sisi optimalisasi, gitu ya, terhadap modal kerja ini juga dalam menghasilkan laba. Mungkin Pak menyarankan agar yang lain Pak agar melakukan mute, ya. Mute-nya sehingga tidak terdengar suara lain, gitu ya, selama presentasi ini Pak sampaikan. Ya. Baik. Siapa yang belum mute agar memute-kan suaranya sehingga tidak terdengar lagi suara yang mungkin akan mengganggu presentasi yang ada sekarang ini, ya. Oke, modal kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dana yang tertanam dalam aktiva lancar. Itu. Jadi ketika modal kerja itu tertanam dalam seluruh aktiva lancar, sebenarnya itu ada dinamakan gross working capital, ya. Sehingga kita bermaksud merubah ini menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek, kurang dari 1 tahun. Aktiva lancar itu kita optimisasikan untuk mendapatkan hasil yang berupa profit atau laba, ya. Ada lagi pengertian modal kerja juga merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar atau aktiva lancar dikurang hutang lancar yang dinamakan net working capital. Jadi ketika itu ada selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar, itu menjadi net working capital. Dan tujuan kita mempelajari ini sebenarnya adalah bagaimana ketika kita dihadapkan sebuah organisasi atau perusahaan, kita mampu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto murni yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas itu adalah kemampuan, seperti kita sudah minggu kemarin, kemampuan perusahaan dalam nantinya membayar kewajiban dalam jangka pendek, ya. Karena ini kita berbicara dalam 1 tahun, ya. Dan biasanya ini akan berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan. Oke. Nah, ini adalah konsep modal kerja, ada dinamakan konsep kuantitatif, ya. Jadi ada keseluruhan aktiva lancar atau yang sering disebut orang sebagai gross working capital. Ada lagi konsep kualitatif, ya. Nah, ini adalah net working capital, ya, kualitas dari sebuah modal kerja itu tidak hanya dalam bentuk hitungan besaran.
Kemudian konsep fungsional berdasarkan fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jadi lebih khusus lagi ya, alokasi yang mana saja yang dari berbagai aktivitas dimasukkan untuk memperoleh pendapatan. Itu ya, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita lihat ini Pak analogikan pada sebuah neraca. Mungkin ini kita sudah mengenal ini apa neraca, tapi ini neraca yang sangat sederhana sekali. Di sini ada total aktiva sebesar 312 juta, kemudian total hutang dan ditambah modal sendiri adalah 312 juta juga. Gitu. Ini ada hutang dagang, ada hutang wesel, hutang lainnya. Ini adalah sumber-sumber juga dari modal perusahaan, modal kerja. Ya, iya. Ini boleh dicatat saja dulu, boleh dilihat saja pakai menggunakan yang lain, menggunakan komputer pembantu ya, selain itu. Lain atau kan karena apa? Karena slide yang sudah Pak bagikan, saya rasa ini bisa cepat dimengerti ya. Ini saya coba lihat perhitungan modal kerja kuantitatif hanya melihat kepada jumlah aktiva lancar. Oke. Kalau kita ngomongin modal kerja kualitatif, artinya aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar. Berarti ini adalah 160 dikurang 100 juta menjadi 60 juta. Saya rasa sampai sini sudah mengerti tentang dua konsep tersebut. Nah, ini fungsional. Fungsional ada namanya modal kerja real, ada modal kerja potensial. Real itu nyata ada kas, hutang dagang, dengan 75% itu bisa digunakan untuk modal kerja, karena kenapa piutang dagang itu tidak seluruhnya bisa tertagih ya. Piutang itu adalah ketika perusahaan lain itu melakukan pemberian kredit kepada kita. Lalu ada persediaan, ini juga merupakan modal kerja real, lalu ada penyusutan mesin, karena kita harus menyusutkan mesin sehingga hasil dari penyusutan mesin itu juga menjadi sebuah modal kerja. Total dari seluruh modal kerja ini ada 171 juta. Ya. Kalau modal kerja potensial adalah efek-efek potensi misalnya surat berharga. Ini lebih ke arah surat berharga. Kemudian margin laba piutang. Ya. Margin itu adalah margin laba adalah tingkat perubahan dari piutang tersebut ketika memang dia tidak mampu menghasilkan sebuah laba. Oke. Dia ada yang namanya piutang dagang, seluruhnya di real, tapi kalau margin itu hanya tingkat perputarannya saja atau tingkat perubahannya saja yang akan dilihat. Diibaratkan di sini adalah bahwa di real itu piutang dagangnya 75%, namun di potensial itu 25%. Oke. Ini cara menghitung modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Oke, kita lanjut ya. Saya kira bisa dimengerti ya. Saya kira semua sudah bisa dimengerti kalau sampai sini. Ya. Ini jenis-jenis modal kerja. Ada modal kerja permanen, ya. Ada modal kerja primer, ya. Dan modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi sifatnya memang harus tetap. Kemudian modal kerja minimum yang harus ada pada menjamin kontinuitas kegiatan usaha itu disebut dengan primer. Dan ada juga modal kerja normal ketika modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Ya. Lalu selanjutnya juga ada modal kerja variabel, modal kerja yang jumlah berubah-ubah sesuai dengan keadaan, kondisi. Kemudian modal kerja musiman, misalnya modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim. Jadi ketika mendekati lebaran atau biasanya modal kerja ditambahkan untuk dari hutang atau dari pinjaman kepada pemilik, owner, gunanya kita untuk melakukan optimisasi atau optimalisasi terhadap laba. Ya. Jadi seringkali orang menambah modal kerja pada saat musim tertentu.
Kemudian modal kerja siklis, modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi konjungtur. Kemudian modal kerja darurat, ya kondisi darurat ya karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya seperti pada kondisi COVID seperti ini ya. Jadi kalau siklus itu sesuai dengan siklus ya, karena fluktuasi konjungtur apaan yang secara itu kita pahami secara biasa, secara umum itu terjadi pada setiap tahunnya. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah itu darurat ya, karena misal keadaan darurat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Banyak sekali modal kerja ini dibutuhkan ketika memang kondisi seperti pandemi ini. Kalau tidak ya memang perusahaan biasanya mengalami kesulitan keuangan atau financial distress ya. Ini kebijakan modal kerja ada namanya kebijakan konservatif, konsep kebijakan modal kerja ya. Ini konsepnya adalah merupakan konservatif ya, manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Namanya konservatif. Kalau orang konservatif ya hati-hati ya. Oke, lalu agresif, sebagian permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dibelanjakan untuk jangka pendek. Jadi ada variabel dan ada permanen yang dipisahkan menjadi sebuah kebijakan agresif. Lalu moderat, ketika moderat ini adalah kebijakan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel ini, maksudnya ini ya, ini kaitannya dengan yang ini, kaitannya dengan ini. Di kebijakan yang ada itu dipedomani atau menjadi rujukan untuk menjadi kebijakan modal kerja. Ini kebijakan moderat, ya. Jadi orang bisa manajemen atau manajer keuangan itu akan melihat, membedakan mana sumber kerja, modal kerja permanen, mana modal kerja yang bersifat variabel. Itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku pedomannya nanti, atau bisa dilakukan searching di Google ya, namanya studi pustaka juga ya, melakukan studi pustaka. Oke. Ya, kalau untuk menentukan besarnya modal kerja ya, itu biasanya ada dua metode ya. Dari beberapa studi pustaka, beberapa misalnya yang studi pustaka buku-buku yang menjadi pedoman penyusunan dari presentasi ini, itu ada satu metode keterikatan dana, dua metode perputaran modal kerja. Dan biasanya kedua ini bisa menjadi sebuah variasi ya. Seorang manajer keuangan yang baik, yang sudah berpengalaman biasanya akan melihat kedua metode ini menjadi pedoman yang menarik bagi dia, sebagai pertimbangan yang krusial bagi dia untuk melakukan penentuan asal besarnya modal kerja. Kalau nanti rekan-rekan semua atau kalian semua ini nanti menjadi seorang manajer keuangan, tentunya ini membutuhkan sebuah keahlian ya, keahlian dalam menentukan besarnya modal kerja. Oke. Ini ya pendekatan seperti ini yang memang agak jauh, agak berbeda dengan ketika kita mempelajari finansial secara akuntansi, ini secara finansial secara manajemen. Oke, untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini perlu dua faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor yang memang pada hakikatnya itu ada pada setiap modal kerja. Dan ini dibutuhkan ketika seorang manajer keuangan itu diharapkan mampu menentukan kebutuhan modal kerja yang efisien dan efektif ya. Jadi tidak terjadi idle gitu ya, idle fund dan sebagainya gitu ya. Itu yang Pak maksudkan ya. Mungkin kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber, nah ini sumber modal perusahaan, dan ini bagaimana sih kita melakukan manajemen terhadap modal kerja atau working capital manajemennya. Pertama, kita lihat pakai metode keterikatan dana. Oke, kita lanjut pada metode keterikatan dana. Jadi ketika kita ambil sebuah pendekatan seperti ini, metode seperti ini, maka
Artinya kita mempertimbangkan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas itu kembali. Ya, jadi meliputi waktu misalnya pemberian kredit, pemberian terhadap penjualan kredit ya, lama penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, jadi ada namanya inventory management, manajemen persediaannya, lamanya proses produksi, ini juga termasuk dalam operasional manajemennya ya. Ya, lamanya barang disimpan juga di gudang juga, dan jangka waktu penerimaan piutang itu juga adalah manajemen piutangnya dan manajemen persediaannya ada di situ. Jadi melihat ke arah krusial pada waktu, the time. Jadi keterikatan dana itu, bagaimana dana itu akan terikat dengan waktu, ya, gitu. Jadi pendekatannya itu ada ke sebuah keyword waktu yang namanya, keywordnya waktu. Ini kalau untuk perusahaan dagang, perputaran seperti ini, kas, kita beli barang, lalu bisa kita jual secara tunai dan atau piutang atau penjualan kredit, lalu itu dibayar orang menjadi kas kembali, dan itu akan menghasilkan sebuah penerimaan ya, atau revenue-nya. Revenue itu belum menjadi sebuah profit, harus dikurangkan dulu dengan biaya. Itu ya namanya kan profit. Jadi ada yang namanya laba, ada lagi namanya revenue ya. Ada namanya profit, ada namanya revenue. Lalu kalau untuk perusahaan industri itu awalnya dari kas. Kas itu dari mana? Kas itu dari modal awal mungkin ya, modal sendiri atau dari hutang. Jadi dua kondisi itu yang kita harus melihat kepada yang mata kuliah yang pada pertemuan ketiga gitu ya. Kas, kita beli bahan baku pada perusahaan industri, kemudian kita proses menjadi sebuah barang jadi, nanti proses produksi, lalu kita jual bisa menggunakan tunai atau penjualan kredit menjadi sebuah piutang dagang, lalu itu kembali menjadi kas. Oke, ada lagi hal yang sangat penting dipertimbangkan ketika kita mempertimbangkan metode ketentuan dana adalah namanya pengeluaran kas per hari. Jadi namanya daily cash ya. Jadi daily cash itu adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, misalnya bantu upah buruh. Upah buruh kan tidak bisa menunggu, dia harus dipersiapkan dari hari ke hari gitu. Kemudian biaya-biaya lainnya yang memang harus dipersiapkan atas ketersediaan dana ya. Nah, ini cara menghitung penentuan kebutuhan modal kerja. Mungkin ada yang mau ini ya, boleh saja ya, boleh menggunakan kertas, mulai kita hitung ya. Misalnya ini, dicontohkan ada sebuah perusahaan dagang X memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterikatan modal kerja, kalau lamanya barang disimpan itu baru terjual 7 hari. Lalu lamanya ketika orang pengumpulan piutangnya sehingga orang itu membayar utang 13 hari. Jadi itu yang ditentukan oleh kebijakan atau data historis. Ya. Kemudian ada rata-rata pengeluaran kas setiap hari, kita bisa beli pembelian barang dagangan, ya. Ini pada perusahaan dagang lah. Kemudian ada upah karyawan yang harus kita bayar, kayak ini perusahaan dagang tuh kayak Indomaret ya, itu juga perusahaan dagang, Alfamart dan sebagainya. Lalu upah karyawan, kalau ada biaya administrasi dan umum ada 10.000 ya misalnya. Ini misalkan saja ya. Biaya penjualan 35.000 ya, kemudian termasuk brosur, iklan dan sales ya. Kemudian biaya lainnya 5.000. Jumlahnya 1.150.000 harus ada dan tersedia sebagai pengeluaran kas setiap hari. Jadi kas minimal berjumlah 150.000. Modal kerja ya, kas minimal yang harus ada itu berjumlah 150.000. Artinya meskipun kita sudah mengeluarkan kas setiap hari, kita membutuhkan yang namanya kas minimal, minimum cash. Jadi ada daily cash, ada minimum cash. Minimum cash 150.000. Maka mau tidak mau kita akan membutuhkan modal dengan keterikatan dana terhadap waktu. Ya,
Sehingga kalau kita jumlahkan 7 hari ditambah 13 hari ada 20 dikali 150 ditambah kas minimum. Ya. Jadi modal kerja yang dibutuhkan adalah 23.150.000. Gitu ya. Oke ya. Oke, itu adalah contoh. Contoh yang lain adalah ini lebih ini lagi sama aja prinsipnya, ini lebih banyak lagi keterikatan dananya. Ada terhadap waktu ada 8 hari, 6 hari, 5 hari, 11 hari, ini jumlah saja. Kemudian ada rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Ini adalah kas minimal yang ada harus setiap hari 100.000, maka modal kerja yang dibutuhkan adalah 12.100.000. Karena ini pada perusahaan industri, ketika kita ingin misalnya saja industri pembuatan industri kecap gitu ya, itu kan setiap hari produksi. Atau industri tempe, tahu, ya itu seperti itu industri yang kecil. Kalau industri besar ya mungkin lebih besar lagi dana yang dibutuhkan dan waktunya keterikatan juga lebih lama lagi ya. Ya, saya rasa sampai sini agak bisa dimengerti ya, modal kerja yang dibutuhkan itu ketika kita menggunakan metode keterikatan dana. Lalu berikutnya kita menggunakan metode perputaran modal kerja ya. Jadi ini lebih spesifik lagi. Kita harus menghitung tingkat perputaran kas atau piutang atau persediaan. Jadi tingkat perputaran ini biasanya memang sangat mempengaruhi ketiga akun ini, ketiga account ini sangat mempengaruhi tingkat perputaran modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, perputaran kas merupakan tentu saja kas menjadi kas kembali. Ya, ini contoh ketika kita menggunakan metode ini ya, metode yang menggunakan perputaran modal kerja. Oke. Ini dari laporan neraca misalnya diperoleh data sebagai berikut. Kas itu ada 462.500. Lalu piutang dagang ada 1.925.000, persediaan 2.300.000. Dan dari laporan laba rugi juga kita memperoleh data sebagai berikut. Penjualan 60 juta, kemudian harga pokok penjualan, cost of goods sold, itu 42.500.000. Oke, lalu kita hitung dulu perputaran kasnya bagaimana. Artinya begini, 60 juta itu dibagi 462.500, artinya penjualan terhadap kas. Oke, gitu ya. 60 juta dibagi 4.200 adalah tingkat cara menghitung tingkat perputaran kas. Lalu piutang. Piutang juga cara menghitungnya adalah dengan melihat juga perputaran dari piutang. Jadi perputaran penjualan maksud Pak. Jadi perputaran dari penjualan juga mempertimbangkan tentang terhadap penjualan. Oke, penjualan kita bagi saja dengan tentunya karena ini piutang, kita akan membaginya dengan piutang. Oke, jadi dalam satu periode itu perputaran piutang ada 31 kali. Ya. Kemudian persediaan juga kita membagi dari harga pokok penjualan. Kenapa dari harga pokok penjualan? Karena persediaan itu terkait dengan harga pokok penjualan. Oke. Ya, karena kita akan persediaan bahan baku misalnya. Bahan baku kan dalam pembentukan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualannya 40.500 kita bagi 2.300.000, artinya ada 18 kali tingkat perputaran persediaan. Oke. Nah, setelah itu kita dapat mulai menghitung periode terikatnya elemen modal kerjanya. Oke, setelah kita menghitung hari, jadi ini sudah menggunakan variasi dua metode tadi ya. Pertama kita menghitung metode dengan menggunakan perputaran modal kerja, lalu berikutnya kita kembali ke metode keterikatan modal kerja. Oke, kita lihat periode keterikatan modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Jumlahkan saja ya. Periode keterikatan itu biasanya secara umum kita menjumlahkan hari-hari yang menjadi terikatnya sebuah dana atau kas yang kita harus isi ya.
bulan kerja adalah 360 dibagi, ini setahun ya, dibagi 35 hari adalah 10 kali. Ya, jadi 10 kali itu adalah perputaran modal kerja kita. Apabila kita prediksi penjualan pada tahun tersebut adalah maksimum sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal kerja kita adalah sebesar 75 juta kita bagi dengan 10 hari atau 10 kali, frekuensinya 10 kali, frekuensi ya kalau kali ya, jadi 7.500.000. Bagaimana? Saya kira Pak Kira ini cukup mudah dimengerti ya, karena nanti kalau ini akan direkam, kemudian coba Pak nanti sajikan ini dalam bentuk YouTube sehingga akan memudahkan rekan-rekan semua, kalian semua untuk memutar kembali dan memahaminya lebih dalam, ya. Oke, pengendalian jumlah modal kerja yang tepat tentunya akan menjamin kesinambungan perusahaan atau kontinuitas operasional dari perusahaan secara efisien dan ekonomis, ya. Bila mana modal kerja terlalu besar ini, kalau terlalu besar maka sebenarnya itu terjadi sebuah idle fund atau dana yang menganggur. Nah, ini tidak baik ketika rekan-rekan menjadi nanti insya Allah menjadi seorang manajer keuangan misalnya, itu akan membentuk idle fund, dan ini dianggap bahwa manajer keuangan itu tidak memiliki kinerja yang baik, gitu ya. Namun sebaliknya, bila mana modal kerja tadi terlalu kecil ataupun kurang, maka perusahaan akan kurang mampu memenuhi permintaan pelanggan. Artinya akan sangat terkait dengan pesanan pelanggan. Seperti membeli bahan mentah akan kata sulit, gitu ya. Ya artinya mengalami terbata-bata membeli bahan mentah, kemudian membayar gaji pegawai juga agak terlambat, gitu ya. Upah buruh juga, kewajiban-kewajiban yang segera harus kita lunasi itu menjadi terhambat akibat kita terlalu menghitung modal kerja atau mempersiapkan modal kerja yang tersedia itu terlalu kecil. Oke. Nah, ini kebaikan dan keburukan modal kerja. Ya, kelebihan atau modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun. Jadi ada sebuah modal kerja ya yang efektif sebenarnya. Lalu kita lebih gitu ya, menghitungnya terlalu lebih sehingga kemampuan laba itu kita menurun akibat terjadi idle fund ya. Jadi sebenarnya dana yang kita miliki itu memiliki sebuah potensi untuk dapat mendapatkan laba selanjutnya. Namun karena keterikatan kita pada kebutuhan kerja telah kita menghitungnya terlalu tinggi, maka berakibat lambatnya perputaran dana tersebut, sehingga laba akan menurun. Jadi semakin lambat perputaran dana perusahaan akan membuat semakin kemampuan laba menurun. Itu adalah sebuah hubungan kausalnya. Oke, kemudian menimbulkan kesan pada manajemen tidak mampu menggunakan modal secara efisien. Saya kira ini sudah Pak sampaikan tadi. Dan sebaliknya juga, justru ketika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Artinya pemanfaatan modal kerja itu tidak maksimal, sehingga kita akan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Nah, ini hal yang menarik jika modal kerja cukup. Inilah yang menjadi sebuah tugas rekan-rekan semua nanti di aplikasi yang praktisnya ya. Oke, bisa menjadi seorang staf keuangan atau manajer keuangan. Lalu apa sih yang didapat ketika modal kerja cukup? Maka pertama, kita mampu melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan atau yang disebut dengan financial distress ya. Kemudian kita mampu merencanakan rencana keuangan perusahaan gitu ya. Kemudian kita juga mampu menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh atau integral, kemudian membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Ini terkait dengan likuiditas ya.
Lalu juga ketika kita baik dalam mengelola keuangan finance, ya, modal kerjaan ini, maka ini akan membuat kita mudah memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kekayaan aktif lancar. Kenapa begitu? Karena ketika kita mau mengajukan pinjaman ke bank, ya baik bank syariah ataupun bank yang konvensional, tentunya orang akan melihat bagaimana manajemen keuangannya. Manajemen keuangan itu terlihat dari bagaimana pengelolaan finance-nya. Keuangan akan tercermin ketika orang menganalisis neraca dan laba rugi sebuah perusahaan. Oke. Artinya ilmu ini akan, manajemen modal kerja ini akan membuat salah satu cara saudara menjadi seorang analis kredit. Ya, ada satu contoh teman saudara dari manajemen dan dia mengambil justru konsentrasi manajemen keuangan, sekarang ada di Bank Mandiri. Ya, salah satu mahasiswa yang Pak anjurkan mengambil finance dan sekarang menjadi analis kredit di salah satu analis kredit di Bank Mandiri, ya, Jambi, ya. Kemudian memberikan pedoman yang baik sehingga tidak mendapat keraguan manajemen memperoleh efisiensi yang baik. Jadi pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan, manfaat dapatkan ketika kita mampu memanajemen sebuah modal kerja. Oke, ini modal kerja ya, modal kerja itu modal kerja yang bersifat operasional ya. Ini contoh selanjutnya ya. Ini Pak ambil dari buku ya, satu buku ya. Perusahaan Cibaduyut Sakti memproduksi sepatu. Dalam sebulan tentu dia menghasilkan 1.000 pasang sepatu. Ya. Unsur-unsur biaya yang dibutuhkan per bulan ini sudah ada nih, bahan baku ini artinya lebih dalam lagi soal-soal yang dicontohkan ini ya, dari yang tadi. Ini lebih agak rumit sedikit ya. Kemudian kulit per bulan itu 400 kg, masing-masing 150 gram ya, 150.000. Begitu juga karet ya, dibutuhkan 600 kg per bulan gitu ya, masing-masing 80.000 ya. Kemudian lem juga dibutuhkan, kan industri sepatu, upah buruh per bulan itu 300.000 gitu ya. Biaya sewa gudang itu 2 juta ya. Kemudian kas minimum per bulan dibutuhkan 1 juta minimum cash. Oke, keterangan lain yang ditambahkan pada sebuah soal misalnya, atau sebuah kejadian sebenarnya, sebuah kejadian praktisi, masa kerja dalam 1 bulan itu biasa dihitung selama 25 hari. Jadi hari Minggu tidak dihitung ya, begitu maksudnya. Atau ya seperti itu ya, diambil aja 25 hari. Pembelian kulit dan karet dengan cara pesanan itu selama 1 minggu. Jadi ada DO-nya, delivery ordernya adalah 1 minggu. Kemudian kita bisa beli lem secara kredit 3 hari kemudian dengan jatuh temponya 3 hari kemudian. Kemudian sepatu dijual ke koperasi, dan koperasi yang menyalurkan sepatu Cibaduyut tadi itu mampu membayar 1 minggu kemudian. Jadi begitu ya. Lalu soalnya tentukan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, ingat begini, ketika kita mempelajari manajemen keuangan ini, paling tidak kita memiliki sebuah kemampuan atau keahlian dalam mempersiapkan modal kerja yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Ya, begitu. Baik secara UMKM, kan Cibaduyut Sakti ini adalah perusahaan usaha menengah ya, kecil menengah ya, mikro usaha mikro ya. Oke, ini kita coba hitung dulu kebutuhan kas per bulan, bagaimana ada kulit per bulan ya, 400 kg kali 150 ya, itu 60 juta ya per bulan, karena harganya itu 150.000 ya, kulit itu per kilogram. Kemudian karet juga 600 kg ya, jumlahnya 48 juta. Lem juga seperti itu dalam kondisi yang sama, 100 kg 30.000 ya.
Selanjutnya, hal yang sama terjadi upah buruh dan per bulan ya. Upah buruh per bulan itu ada 10 orang, 10 dikali 300.000, jadi ada 3 juta, kemudian dia sewa, kemudian ada